Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Selamat menikmati hari yang baru yang Tuhan masih karuniakan kepada kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih setia-Nya yang terus dianugerahkan dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Nah, saudaraku yang kekasih, mengawali seluruh aktivitas kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya 43 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku telah menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema kita bersama pada pagi ini yaitu hidup yang berharga di mata Tuhan. Hidup yang berharga di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang membuat kita berharga? Jabatan, pendidikan, harta, prestasi, kegagahan, dan kecantikan fisik, atau karena karisma atau bakat yang kita miliki. Ya, semuanya itu bisa terjadi. Bisa menjadi faktor kita dihargai dan dihormati orang lain. Karena kita dihargai berdasarkan status atau penilaian tersebut, maka di saat semuanya itu tidak ada lagi, kita tidak lagi dihargai, bahkan dilupakan. Terkadang kita dihargai jika ada sesuatu pada diri kita yang diharapkan atau memberi keuntungan. Itulah manusia. Namun berbeda dengan Tuhan. Kita berharga di matanya bukan karena alasan seperti itu. Tuhan berfirman, tetapi sekarang hendak menyatakan akan diwujudkannya perubahan dan kehidupan umat Israel berbeda dari waktu sebelumnya. Dalam Yesaya 42 ayat 22-25 ditekankan tentang keadaan Israel yang sedang dijerah, dirampok,
Namun kini semuanya berubah, karena Allah yang pencipta akan menebus Israel, umat pilihan yang dipercayakan melalui Yesus Kristus. Nah, inilah berita penghiburan bagi Israel yang tertekan dalam perkabungan ke Babel secara fisik, non-fisik. Mereka menderita secara moral. Sepertinya tidak ada lagi harapan untuk menikmati hidup dalam sukacita. Namun, penebus Allah menjadi alasan mengapa Israel tidak usah takut, karena Allah yang akan menyertai mereka. Ia melakukan semuanya itu karena kasih-Nya dan pengasihannya kepada bangsa yang dihargai. Sekalipun Israel tertindas dan terpuruk, tetapi di mana Allah, mereka adalah umat kepercayaan yang dikasihinya. Dengan penuh kasih Allah memanggil mereka, dan namanya satu persatu dipermuliakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah begitu mengasihi bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel ini adalah disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sering menyakiti hati Tuhan. Pada saat mereka dalam keadaan aman-aman, mereka jauh lagi dari Tuhan. Tetapi itu tidak membatalkan bagaimana kasih Allah bagi mereka. Saudara-saudaraku, umat Israel adalah umat yang berharga di mata Tuhan. Terkadang kita tidak berharga ketika tidak ada yang kita banggakan. Namun, di mata Allah kita berharga, sebab kita adalah umat yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Dosa merusak hubungan kita dengan Allah, sehingga kita pantas dibunuh dan dibinasakan. Namun Allah telah bertindak melalui anugerah-Nya di dalam anaknya Yesus Kristus yang telah dikaruniakan bagi kita. Karena kasih karunia Allah kita berharga di mata-Nya. Karena kita sudah ditebus melalui pengorbanan Tuhan. Olehnya itu marilah kita bersyukur kepada-Nya yang telah menjadikan kita berharga. Demikianlah hendaknya kita setia memberitakan perbuatan Tuhan dan selalu berbuah di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berkarya, bekerja, marilah kita terus menunjukkan kasih Allah di dalam berbagai-bagai aktivitas kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.